Shalom sahabatku yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi. Salam damai sejahtera bagi setiap kita. Sahabatku, renungan pagi hari ini yaitu benar di hadapan Tuhan. Mari kita buka Alkitab di dalam kitab Bilangan 5 ayat 5 sampai yang ke-7. Tuhan berfirman kepada Musa, "Berbicaralah kepada orang Israel. Apabila seseorang laki-laki atau perempuan melakukan sesuatu dosa terhadap sesamanya manusia, dan oleh karena itu berubah setia terhadap Tuhan, sehingga orang itu menjadi bersalah, maka haruslah ia mengakui dosa yang telah dilakukannya itu, kemudian membayar tebusan sepenuhnya dengan menambah seperlima, lalu menyerahkannya kepada orang terhadap siapa ia bersalah." Sahabatku, roh agamawi akan mengajarkan manusia untuk hidup persis seperti aturan-aturan agama, dan hal itu dianggap benar di hadapan Tuhan. Terkadang karena hal seperti itu, kita akan menghalalkan segala cara dengan melanggar hak orang lain atau memperdaya, menipu, bahkan mencelakakan orang lain. Tidak sedikit anak-anak Tuhan atas nama Tuhan melakukan banyak perkara yang sepertinya benar, namun hal itu merusak dan memperdaya orang lain. Agamawi juga bahkan masuk dan merusak kekudusan nama Tuhan ke dalam banyak aspek hidup manusia. Seperti ke dalam politik, apa yang terjadi di Amerika saat ini dan sejak beberapa waktu lalu. Bukankah itu jelas gambarannya bagaimana roh agamawi telah mengotori dan mencemarkan mimbar. Atas nama Tuhan, para hamba-hamba Tuhan mendukung salah satu calon, melontarkan nubuatan yang jelas-jelas palsu dan lebih jahat lagi, menghalalkan dan membiarkan kebobrokan moral calon tersebut selama platformnya sesuai dengan platform Kristen. Jika kita benar-benar melihat secara jujur dan terbuka, hal itu sesungguhnya bermotivasi satu, yaitu merampok uang rakyat, terutama dari kalangan Kristen sendiri. Di dalam gereja, berapa banyak hamba-hamba Tuhan yang menghalalkan segala cara dengan intimidasi, dengan kutipan-kutipan firman Tuhan, namun tega memanfaatkan hidup orang lain. Benarkah semua itu adalah melakukan firman Tuhan? Umat Tuhan di dalam kitab Bilangan di atas diajarkan satu kebenaran. Inilah tanda dan patokan untuk memahami apakah saya bertindak semua ini karena roh agamawi atau dorongan Roh Kudus. Di dalam kitab Bilangan 5 ayat 6 berkata, "Berbicaralah kepada orang Israel, apabila seseorang laki-laki atau perempuan melakukan sesuatu dosa terhadap sesamanya manusia, dan oleh karena itu berubah setia terhadap Tuhan, sehingga orang itu menjadi bersalah." Dosa setahu saya selalu terhadap Tuhan, tetapi firman Tuhan ini berkata, apabila seseorang laki-laki atau perempuan melakukan sesuatu dosa terhadap sesamanya manusia, bagaimana mungkin manusia dianggap berdosa hanya karena melakukan kesalahan terhadap orang lain? Sebab kesalahan itu bermotif keuntungan, bermotif jahat dan keji. Sehingga karena dosa tersebut, Alkitab kemudian berkata, "Dan oleh karena itu, berubah setia terhadap Tuhan." Sahabatku, jangan anggap remeh dan sederhana kesalahan yang kita lakukan terhadap orang lain.
Dan jangan pernah berpikir bahwa menipu, memanfaatkan, mencelakakan, dan menyesatkan orang lain itu perkara sederhana. Semua itu mengakibatkan kita berubah setia kepada Tuhan, dan itulah yang mendatangkan dosa serta akar dari roh agamawi. Mari putuskan mata rantai roh agamawi secepat mungkin, agar kita tetap setia hanya kepada Tuhan saja. Haleluya, sahabat, mari kita sama-sama berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih untuk firman-Mu pagi ini. Aku mau belajar setia terhadap-Mu, dan untuk itu juga aku mau belajar hidup benar dan jujur terhadap orang lain. Amin. Jesus love you, and so do I.